Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Siraj dengan NIM 230611610330. Saya di sini akan menjelaskan laporan observasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, aset atau media. Yang pertama ada guru, siswa dapat menggunakan HP, tidak memiliki bola voli yang cukup atau kurangnya bola voli, lapangan, orang tua, dan modifikasi. Untuk mengajar siswa di MTSN 2 Kotak Malang, saya menggunakan teknik passing atas bola voli. Guru memulai pelajaran dengan memutar video teknik passing atas dengan menggunakan PowerPoint dan latihan online agar siswa dapat memahami gerakan dasar secara visual. Meskipun sekolah tidak memiliki cukup bola voli, guru menemukan cara untuk meminjam bola dari kampus UM untuk memastikan semua siswa dapat berlatih dengan cara yang sama dan memisahkan antara laki-laki dan perempuan karena dilakukan di sekolah madrasah. Praktik dilakukan oleh guru secara ganti antar kelompok kecil dengan memisah antara laki-laki dan perempuan. Misalnya yang laki-laki bisa memulai lebih dahulu, setelah itu bergantian yang perempuan untuk melakukannya di lapangan sekolah. Siswa yang menunggu diminta untuk melakukan pengamatan teknik dan mencatat kelebihan dan kekurangan. Orang tua juga terlibat saat siswa menerima tugas mandiri di rumah. Ini termasuk menonton ulang video teknik dan menulis tujuan latihan pribadi untuk minggu depan. Siswa belajar kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab melalui metode kolaboratif ini yang memungkinkan pembelajaran yang optimal meskipun ada keterbatasan. Observasi dilakukan di sekolah berbasis agama. Pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Misalnya dalam hal pemisahan ruang latihan atau penyampaian materi yang menyesuaikan dengan norma lokal. Tujuan pembelajarannya itu, peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan passing atas bola voli dengan benar sesuai dengan prinsip biomekanik dasar dengan menggunakan media pembelajaran yang terbatas dan menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab terhadap alat yang dipinjam. Untuk indikator penilaian, siswa dapat menunjukkan posisi awal dan akhir passing atas dengan benar. Yang kedua, siswa harus memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan passing atas secara teknis benar setidaknya 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, siswa dapat tetap aktif meskipun mereka kekurangan alat. Yang keempat, menunjukkan bahwa mereka dapat bertanggung jawab atas bola yang dipinjamnya dengan cara mengembalikan bola voli tersebut kepada guru atau mahasiswa yang mengajar atau melakukan observasi di sekolah tersebut. Yang kelima, siswa diminta untuk menulis refleksi tentang latihan di rumah yang disertai dengan tujuan mereka sendiri. Penyesuaian konteks sekolah terhadap sekolah madrasah. Jika kegiatan ini dilakukan di sekolah berbasis agama, maka pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan. Misalnya, yang pertama, pemisahan sesi latihan untuk siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pemilihan pakaian olahraga yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, penyesuaian media visual agar tetap menghormati norma-norma lokal. Selanjutnya, kisi-kisi penilaian keterampilannya itu program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, mata kuliah evaluasi belajar pendidikan jasmani, jenis kegiatannya, observasi kegiatan pembelajaran di MTSN 2 Kota Malang semester genap. Untuk tujuan penilaiannya itu, yang pertama, mengevaluasi kemampuan siswa. Yang kedua, menerapkan prinsip observasi di sekolah. Yang ketiga, berfokus pada proses pembelajaran.
Yang keempat, berkomunikasi secara profesional dengan guru dan siswa. Yang kelima, menulis hasil pengamatan dengan hati-hati dan rinci. Untuk indikatornya, yang pertama, siswa menunjukkan sikap sopan, ramah, dan bermoral selama di sekolah. Materinya itu atau aspeknya etika dan komunikasi, bentuk penilaian observasi langsung, teknik penilaian observasi, instrumen penilaian, lembar observasi, sikap siswa di lapangan. Yang kedua, mahasiswa mencatat kegiatan pembelajaran dengan sistematis. Materinya, proses pembelajaran di kelas. Bentuk penilaian yaitu berupa catatan pengalaman siswa. Teknik penilaian, menilai isi dari pengalaman. Instrumen penilaian, format laporan observasi atau formulir atau catatan lapangan. Yang ketiga itu, mahasiswa mampu mengidentifikasi metode dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Mampu mengidentifikasi hasil yang ditulis oleh guru. Mampu menilai hasil dari identifikasi yang ditulis guru. Mampu membuat laporan observasi. Mampu menganalisis strategi pembelajaran guru. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan wawancara singkat dengan guru kelas dengan sopan dan mencatat hasilnya. Komunikasi akademik, praktik komunikasi, observasi. Catatan hasil wawancara bersama dengan pertanyaan yang diajukan. Mahasiswa menuliskan refleksi pribadi berdasarkan hasil observasi dan pengalaman mereka selama kunjungan. Refleksi tentang pembelajaran dan profesi atau pengalaman. Esai tertulis, menilai kemampuan siswa. Lembar refleksi 1 halaman yang dibuat oleh dosen. Yang keenam, mahasiswa mampu secara aktif dan positif beradaptasi dengan lingkungan sekolah dasar atau masuk ke kelas, mengamati siswa dan lain-lain. Adaptasi dan kepekaan sosial. Observasi langsung, observasi, checklist adaptasi diri di lingkungan sekolah dasar. Untuk rubrik penilaian, aspek yang dinilai. Yang pertama, teknik passing atas. Skor 4, sangat baik. Posisi tangan membentuk segitiga dengan jari lentur, bola bersih dan kontrol bola sempurna. Untuk skor 3, posisi tangan cukup tepat, bola berada di ujung jari dan arah bola terarah. Skor 2 cukup, posisi tangan kadang-kadang benar tapi tidak konsisten, kesalahan sentuhan bola masih ada. Untuk skor 1-nya, posisi tangan yang salah, jari yang kaku atau rapat, bola yang tertancap di telapak dan banyaknya terjadi kesalahan sehingga sering terjadinya pelanggaran. Untuk posisi kaki, skor 4 itu, posisi kaki stabil selebar bahu dan 1 di depan, dengan lutut lentur ditekuk dan mendukung gerakan aktif. Untuk skor yang ketiga itu, kaki diposisikan di depan dengan lutut sedikit ditekuk dan sedikit didorong. Untuk skor 2-nya, kaki mulai terbuka sedikit, lutut kadang-kadang menekuk tapi dorongan tidak efektif. Untuk skor 1-nya, posisi kaki sejajar tanpa posisi siap, lutut kaku dan dorongan tidak membantu. Untuk gerakan badan itu yang ke skor 4, badan seimbang, luas, dan mampu mengikuti arah bola. Skor 3-nya, badan tidak kaku dan seimbang saat mengarahkan bola. Skor 2, badan mulai mengubah arah bola tapi tidak stabil. Skor 1, badan tidak mengikuti arah bola, kaku atau membungkuk. Untuk koordinasi gerakan keseluruhan, skor 4, gerakan selaras, lancar, dan passing bersih dan akurat. Untuk skor 3-nya, gerakan cukup selaras dan mendukung arah passing. Untuk skor 2, koordinasi sudah ada, tetapi belum sempurna. Untuk skor 1, gerakan tangan, kaki, dan badan tidak sinkron.
terlihat kaku dan tidak jelas. Untuk partisipasi latihan, skor 4 itu aktif berlatih dan membantu teman mengoreksi gerakan yang salah. Skor 3 cukup aktif mengikuti arahan. Skor 2 hanya berlatih jika diminta atau disuruh saja. Untuk skor 1 tidak antusias, banyak menghindari kegiatan. Untuk sikap terhadap alatnya itu, skor 4 sangat hati-hati dalam merapikan bola setelah selesai digunakan. Untuk skor 3, hati-hati dengan tidak merusak alat. Skor 2, tidak peduli dengan alat. Skor 1, mengabaikan aturan penggunaan alat seperti bola terlempar atau rusak. Untuk refleksi mandiri skor 4, siswa dapat menuliskan refleksi dan dapat menjelaskan secara lisan tujuan pembelajaran yang didapat selama proses pembelajaran secara menyeluruh dan mendalam. Skor 3, menulis refleksi dapat menjelaskan secara lisan tujuan dengan cukup jelas. Skor 2, hanya mengisi beberapa refleksi dan menjelaskan apa yang didapat selama proses pembelajaran secara terbata-bata tetapi dapat menjelaskannya sampai selesai. Untuk skor 1, tidak melakukan refleksi sama sekali dan tidak melakukan presentasi sama sekali karena belum menuliskan refleksi. Untuk yang kelima, pemanfaatan media belajar. Skor 4, menonton video sebelum dan sesudah latihan dan mencatat tekniknya. Untuk skor 3, menonton selama pembelajaran berlangsung. Skor 2, hanya melihat sekilas. Skor 1-nya, tidak melihat atau mengakses sama sekali. Contoh penilaian atau total skor maksimal 16 poin. Posisi tangan, jari membentuk segitiga dan bola bersih dapat skor 4. Posisi kaki dan lutut, maju sedikit dengan kaki, dorongan lutut juga skor 3. Gerakan badan, badan stabil dan bergerak mengikuti bola skor 3. Koordinasi gerakan, gerakan terkoordinasi dengan baik dan halus skor 3. Untuk interpretasi nilai, skor 13-16 sangat baik. Teknik passing atas telah berkembang dan siap digunakan saat bermain. Skor 10-12 cukup baik, hanya perlu ditingkatkan sedikit lagi. Skor 7-9 cukup dasar, teknik sudah ada tapi butuh lebih banyak latihan. Untuk skor 4-6 kurang, masih perlu belajar teknik dasar dengan lebih serius. Untuk skornya itu diambil dari 3 nilai. Bisa pilih salah satunya. Yang pertama, rentang nilai 97-100, nilai spesifiknya itu 98,5, nilai maksimumnya itu 100, dan nilai apabila dipresentasi menjadi 100%. Skor 15, rentang nilai 93-96, nilai spesifik 94-95, nilai maksimum 96, nilai presentasi 91-67. Ini adalah contoh penilaian lengkap untuk 20 siswa dalam melakukan gerakan passing atas. Contohnya, pada siswa 1, posisi kakinya itu dapat skor 4, posisi tangan skor 3, arah dan ketinggian bola skor 3, konsisten passing skor 3, total skornya 13, nilainya 75, grading A, predikat sangat baik. Ini di sini nilainya itu menggunakan nilai presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.